Ya, assalamualaikum sahabat kalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini nih kita kedatangan lagi baru motor yang beberapa pekan yang lalu tuh dirilis secara resmi oleh Astra Honda Motor ya. Ini keylessnya, kok keylessnya sih aneh juga ya. Jadi ini adalah kuncinya, jadi tidak berbentuk kunci biasa, dia bentuknya keyless. Ini adalah all new Honda Scoopy yang baru teman-teman sekalian. Saya dapat warna yang hitam. Warnanya keren banget, hitam, solid, terus habis itu gloss, terus hanya ada tulisan Scoopy 3 dimensi di belakang dengan ban yang spesial karena dia menggunakan kombinasi warna gold ya, warna gold seperti teman-teman bisa lihat depan dan belakang, ring 12, tebal, gede banget. Terus ada beberapa desain atau detail warna coklat baik di dek bawah maupun juga joknya juga spesial kayak gitu. Dan udah keyless. Kalau yang generasi keberapa nih ya, generasi keempat kayaknya dari Honda Scoopy yang hadir di Indonesia. Generasi pertama karburator, generasi kedua tuh FI ya, FI. Terus habis itu generasi ketiga dia sudah yang mesin yang ACG starter gitu ya, lampu lednya berubah. Dan ini generasi keempat Honda Scoopy dengan tambahan keyless dan mesinnya juga yang baru gitu teman-teman sekalian. Dan juga ESAF, sasisnya ESAF. Kita akan coba bagaimana sih sebenarnya perbedaan menggunakan ESAF sasisnya dibandingkan dengan sasis yang sebelumnya. Nanti akan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Pada dasarnya ini adalah Scoopy generasi keempat. Kita akan tes beberapa poin ya. Kuncinya seperti biasa saya kantongin aja. Saya kantongin aja di kantong. Lalu seperti biasa nyalain ya, begini. Untuk menyalakan keyless system ya. Dan di sini ada speedometer analog. Lalu seperti biasa ada beberapa MID, ada trip meter, ada fuel consumptiometer yang konsumsi bahan bakar yang current, konsumsi bahan bakar average atau rata-rata, total atau odometer, lalu ada jam. Kita nanti akan juga cek seperti apa sih ngubah-ngubah atau nyeting-nyeting dari sini. Ada juga kayak fuel level indikator gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini. Saya akan coba beberapa titik. Lalu di sini ada speedometer 0 sampai 140, nggak tahu maksimum berapa. Cuman ya ini Scootik 110 cc gitu ya. Seberapa sih? Handlebarnya seperti ini, tidak banyak berubah gitu ya. Lampu sennya bulat, permain kaca spionnya bulat, lampu sen di depan, dan lampu headlampnya itu proyektor LED. Dengan sekarang tuh hadir ini apa namanya, glove box yang di dalamnya tuh ada kayak colokan buat ngecas langsung USB, hooknya begini modelnya ya. Segitiga ergonomi udah kita bahas juga di vlog sebelumnya, lebih ke tidak banyak berubah ya. Cuman sementara di versi yang saya pakai ini adalah versi CBS dan memang belum ada yang versi ABS nya. Itu aja, langsung aja kita cobain teman-teman sekalian. Seperti biasa karena dia menggunakan ACG atau AC generator, starternya senyap. Dan dia juga dibekali oleh apa namanya ini, idling stop system, aktifin tidak aktif kayak gitu. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini karena tuh bannya tuh ringnya kecil, jadi feelnya itu masih sama sih seperti generasi yang ketiga yang juga menggunakan ban 12 gitu ya. Dia itu lincah dan juga buat belok-belok itu atau nikung-nikung miring itu lebih, kalau menurut saya sih lebih oke. Kita akan coba buktikan atau kita akan tes bagaimana Honda Scoopy baru ini dengan mesin yang boleh dibilang sama dengan mesin yang dipakai oleh Honda Beat ya, lalu Honda Genio yang pada dasarnya sudah mengadopsi mesin yang lebih overstroke. Jadi mesin ini baru teman-teman sekalian, sasisnya pun baru, sasis ESAF ya. Oke, langsung aja kita cek ke arah sana. Nah teman-teman sekalian, di spot pertama saya mau menginformasikan sobat sekalian, ini ada tanjakan cukup lebar gitu ya,
Ini ada tanjakan cukup lebar dan cukup tinggi teman-teman sekalian di daerah rumah saya. Jadi ini naik ke atas kayak gitu. Kalau sobat sekalian naik ke atas gitu, kita akan coba Honda Scoopy ke sana karena itu bener-bener tinggi banget teman-teman sekalian. Kita akan lihat, kita akan mulai nggak dari kecepatan berapa 20 30, kita akan mulai dari kecepatan 0 atau kita akan mulai dari diam. Oke. Kita akan cobain bagaimana feel mesin baru ini di tanjakan. Well, asli ini tanjakan tinggi banget teman-teman sekalian. Ini ya, dia mati. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Wow, nggak bisa kenceng langsung 40 gitu ya teman-teman sekalian ya. Kalau menurut saya sih dia 20, agak ketahan di 20-30 gitu ya. Cuma memang karena dari 0 gitu teman-teman sekalian, kalau nyobain misalkan dari 20 atau 20-30 ya lumayan kenceng lah. Bisa lah sampai state di atas tuh, di atas 40 atau 50 kayak gitu ya. Kita akan coba turun lagi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau turunan bisa kenceng ya. Nah, ini balik lagi perjalanannya. Wow, ini turunan nih, serem teman-teman sekalian. Serem. Serem banget, ini bener-bener curam banget ini tanjakannya. Asli, curam banget. Tuh ngeri gitu ya. Kita akan cobain juga jalanan sedikit. Kita akan coba New Honda Scoopy. Nah, New Honda Scoopy generasi keberapa tuh? Ya kan? New Honda Scoopy 2020 ini di tanjakan yang tanjakan tapi belok gitu ya. Jadi kayak windy road gitu ya, atau jalanan berkelok-kelok ya, nanjak teman-teman sekalian. Belok tan, mantap. Wih, nikungnya tuh enak banget karena bannya tuh lebar profilnya teman-teman sekalian. Wow, mantap ya. Kita akan balik lagi karena kita akan mencoba nanti di jalanan umum yang biasa seperti kita coba. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ini pada saat jalan balik ya. Tikungan sempit dengan ban cukup lebar, ini boleh dibilang lincah. Wih. Wow, ada pasir. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau menurut saya sih ya cukup lah, boleh bilang cukup lah pada saat nanjak gitu ya. Mesin baru di sini gitu ya, entahlah, tapi katanya sih. Jadi kalau menurut saya mesin tenaga yang dihasilkan oleh mesin yang baru yang hadir di New Honda Scoopy ini boleh dibilang cukup bisa lah untuk diajak nanjak dikit gitulah ya. Ya memang kalau dari 0 ya itu agak sedikit ketahan di 20 dan 30 km per jam dengan tikungan securam tadi ya, namun kalau kita mulai dengan kecepatan awal misalkan 20 km per jam itu lumayan, mungkin bisa sampai 40 50 perkiraan saya. Nah, 40-50 km per jam. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi ya kok bisa naik pada saat nanjak gitu 70 km per jam, saya juga nggak tahu. Kita mesti coba lagi. Dan kebetulan mesti bawa ke puncak kali ya kalau kayak gitu. Jadi itu aja kalau untuk performa mengenai tanjakan. Kita akan coba di spot-spot yang lainnya. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita akan coba langsung di jalan raya nih ya. Motor ini dengan ban 12 inch membuat kalau bagi saya tetap menghadirkan kelincahan di handling depannya, terutama juga karena handlebarnya juga nggak terlalu baplang-baplang banget gitu ya, dan nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Dan kalau menurut saya ini menghadirkan tetap kelincahan handling dari New Honda Scoopy ini ya. Kita akan langsung masuk. Bagaimana akselerasinya kita akan cobain ya. Lumayan teman-teman sekalian, ngeri di jalan raya. Cukup lah, cukup kalau buat skuter ini cukup gitu ya.
khas banget rasanya, seperti kayak naik Genio sih, memang naik Genio dan naik Honda Beat ya. Pada dasarnya tarikan engine-nya tuh mirip-mirip banget. Cuman di sini saya bisa hadirin ke teman-teman sekalian bahwa feel dari rasa getaran mesinnya itu kayak yang paling smooth ya bila dibandingkan dengan Honda Beat, bila dibandingkan dengan Honda Genio gitu ya. Di Honda Scoopy ini boleh dibilang cukup smooth gitu ya. Ini kita lihat juga, ini menarik kenapa, karena kalau kita pandangi apa namanya dashboardnya, itu ada eco indikatornya juga ya, sebagai apa namanya sinyal kuantitatif apa kualitatif ya. Jadi kalau ya kualitatif kali ya, sementara kuantitatif yang angkanya itu tetap ada. Kayak misalkan kayak gini nih, saya jalan 50 km per jam on speedo itu ini belum apa namanya konsumsi bahan bakar nih ya. Oh gila, 90 km. Nah ini nih teman-teman sekalian, ada di kalau lagi pas lepas gas itu bisa 100, bahkan ini kalau gini gila nih 118,9 km per liter. Agak ditarik dikit 78-80 km per liter. Kalau teman-teman sekalian sabar gitu ya, apa namanya, bawa motor ini dengan kecepatan yang enggak terlalu tinggi kayak gini, misalkan hanya 50 km per jam ya, sampai 60 km per jam pun masih eco indikator masih nyala, itu dapat nih kayak gini aja nih ya, dengan agak kenceng ya, mendekati 60. Sekarang 60 km per jam itu turunan sih, ini memang ini masih dapat 105 km per liter edan. Irit banget ya, 117 km per liter. Ini menarik sih kalau kita lihat nih ya. Oh ini mobil mau kemana ya? Oh mau belok. Oke, jadi itu menarik banget ya. Ini kan sempat 200 tadi, 200 km per liter edan. Ini irit banget kalau bisa dapat segitu. Jadi pada saat jalanan rata, agak ditarik sedikit itu agak turun. Sekarang jadi 90 km per liter ya. Udah bahkan dari kencang kayak gini nih 60 km per liter, dia dapat tuh 100,1 km per liter. Saya sendiri sudah meriset average konsumsi bahan bakarnya. Kita akan lihat nanti pada saat di akhir pengetesan ya, berapa kilometer per liter. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Suspensi saya rasa tidak banyak perubahan bila dibandingkan dengan Honda Scoopy yang generasi ketiga ya, yang sudah bannya sudah ring 12. Pada dasarnya lebih bagus sih, lebih bagus bila dibandingkan dengan ring 14. Kenapa? Karena dengan ring 12 dia itu bannya sendiri jadi lebih besar teman-teman sekalian, jadi lebih besar, volume udaranya juga semakin besar, dan banyaknya volume udara di dalam ban itu juga menambah sisi apa namanya suspensi. Jadi suspensinya itu bukan hanya di apa namanya di support oleh shock breaker belakang, namun juga oleh ban udara yang ada di dalam ban. Jadi seperti itu. Suspensi belakang oke, ketambahan suspensi depan pun begitu pada dasarnya, karena ban depan juga sudah cukup lebar, ukurannya 100. Dan typical banget Honda motornya, skutiknya, no doubt lah, nggak ada pertentangan di suspensinya, baik depan maupun belakang. Itu memang boleh dibilang memang sesuai banget untuk komuter ya, cukup empuk ya, empuk banget sih, enggak sampai ambles gitu, enggak, cukup lah, cukup, dan posisinya tepat atau pas berada di kebutuhan orang pada saat mau berkomuter. Jadi seperti itu, baik suspensi depan maupun suspensi belakang. Dan memang getaran mesinnya ini boleh dibilang untuk Honda Scoopy yang paling baru ini, bahkan menurut saya sih lebih senyap dan lebih smooth bila dibandingkan dengan Honda Beat dan juga Honda Genio. Gitulah teman-teman sekalian. Sekali lagi saya masih cukup rada aneh menggunakan CBS. Kenapa? Karena pada saat kita ngerem belakang itu memang ada sedikit feel di rem depan yang hadir gitu, dan itu nggak biasa bagi saya. Saya kalau mau ngerem ya tangan kiri itu tugasnya kalau di skutik itu ya buat ngerem belakang,
rem tangan kanan ya untuk rem depan gitu ya. Nggak ada porsi yang diambil alih di rem depan di handle rem belakangnya. Kalau di CBS memang ada gitu ya, dan saya masih nggak biasa sih pada dasarnya, masih agak sedikit awkward, masih sedikit agak terasa aneh gitu. Nah, jadi seperti itu soal pengereman, suspensi, pengereman kita nggak akan nyobain top speed karena ini di jalan raya gitu, dan saya buat nggak dibutuhkan juga kan teman-teman sekalian top speed naik ginian kan gitu ya. Berapa sih mau kecepatan, mau 100 gitu naik ginian? Enggak lah. Untuk naik motor Honda Scoopy ini tuh dibangun untuk komuter, lari 60 maksimum juga 80, itu juga udah serem banget. Itu pun kalau lagi buru-buru ngejar kantor kali 80 km per jam gitu ya. Dan paling nyaman memang lari segini antara 50 dan 60. Selain nyaman, dan itu juga menghasilkan dia tuh kayak irit gitu ya. Terlihat di sini kita bisa lihat eco indikatornya juga apa namanya bisa menghadirkan 69 ya, dan tadi aja sempat 200 gitu loh teman-teman sekalian. Tempat 200 ini jalannya agak sedikit menanjak ya, lerengnya teman tidak terlalu tinggi, jadi gas mesti tetap dipantang gitu, jadi nggak bisa didiemin, dan itu bisa masuk sekitar 50-60 km per liter gitu loh. Wow gitu ya. Jadi memang pada dasarnya zaman sekarang tuh 110 cc itu benar-benar luar biasa soal keiritan. Nah, terlebih lagi ketika sistem fuel injection tuh hadir. Jadi seperti itu teman-teman sekalian di New Honda Scoopy. Di video atau vlog sebelumnya juga kita bisa lihat bahwa motor ini juga sistem atau fungsionalitasnya juga cukup tinggi. Bagasi di dalam joknya juga cukup lebar, muat satu helm half face gitu ya, half face, dan mungkin juga full face kalau kecil gitu ya. Saya nyoba terakhir pakai half face atau open face dan itu muat banget gitu ya. Dan memang sistem keylessnya ini luar biasa karena ini adalah Scoopy pertama yang menggunakan sistem keyless, selain juga sistem yang sudah dibenamkan di versi sebelumnya, yaitu apa namanya yang menggunakan AC generator, yaitu idling stop atau idling stop system yang gunanya untuk mematikan motor ketika dia berhenti selama beberapa detik. Kita cobain ya. Berhenti tuh 2 3 4 5 ya, antara 4 dan 5 detik. Cara nyalainnya tinggal buka gas dikit lalu dia akan nyala lagi gitu teman-teman sekalian. Kita akan coba bagaimana kalau dia berhentinya tiba-tiba. Tuh 2 3 4, nggak ada beda antara berhenti tiba-tiba dan berhenti yang agak slow kayak gitu. Untuk Honda Scoopy ini sistemnya tuh nggak banyak berbeda, tetap sama dia berhentinya sekitar tadi itu sekitar 4 menit gitu ya, 4 detik sorry. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Motor ini handlingnya benar-benar ringan ya, motor ini benar-benar ringan, dan teman-teman sekalian yang pasti sih buat nikung cornering nih lebih enak sih, karena memang tapaknya lebih lebar sehingga kontak pad yang bertemu dengan bagian jalanan itu jauh lebih luas gitu teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat juga seperti apa indikator atau misalkan hasil pengukuran dari konsumsi bahan bakarnya, akselerasi, feel, pokoknya motor ini lumayan apa namanya berguna banget sih kalau menurut saya sih ya, keren banget sih. Dia New Honda Scoopy ngomong apa sih ya. Nah teman-teman sekalian, jadi seperti itu apa namanya ya, jadi teman-teman sekalian, jadi seperti itu hasil review ya New Honda Scoopy yang baru dipakai untuk harian. Oke, jadi motor ini kalau boleh dibilang menurut saya sih memang masih berkarakter motor komuter banget ya, dimana dia tuh untuk harian tuh enak banget gitu ya. Kita udah bicara mengenai suspensinya depan belakang,
Lalu kita udah bisa bicara tadi mengenai sedikit akselerasi, walaupun nggak kuantitatif ya, masih kualitatif, masih biasa banget. Lalu kita juga udah bicara mengenai apa ya tadi ya, handling ya, handling dari New Honda Scoopy ini. Lalu kita juga udah bicara tadi mengenai performa pada saat dia ditanjakan sedikit ya, sebagai gambaran aja jadinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Namun buat saya motor ini sih ya, dia masih membawa apa namanya karakteristik dari Scoopy 12 inci yang sebelumnya, dimana Scoopy 12 inci sebelumnya itu boleh dibilang merupakan salah satu varian best sellernya asal Honda Motor atau Honda di Indonesia. Dan menurut saya, perkiraan saya, di all new Honda Scoopy yang baru ini yang 110 cc dengan mesin atau engine yang bersih, sepertinya secara marketing juga tidak bakalan jadi most wanted lah. Indannya juga bakalan, perkiraan saya masih tetap akan banyak mengular. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Di saat-saat akhir, ini adalah saat akhir pengetesan gitu ya. Kita akan cek apa namanya konsumsi bahan bakarnya ya. Total trip meter kita sudah melewati sekitar 71,3 km ya. Cukup jauh nih, 71,3 km dengan konsumsi bahan bakar 67,7 km per liter. Wih, luar biasa nih ya. Masuk ke rekaman gak nih ya? Mudah-mudahan masuk ya. Jadi 67,7 km per liter. Dan yoi, irit banget gitu ya. Ini salah satu adalah, dan kalau menurut saya memang yang menjadi apa namanya kunci ya dari overstroke, dari mesin yang lebih overstroke dari New Honda Scoopy ini matiin dulu, adalah dengan overstroke maka tenaga dan torsinya itu hadir di RPM mesin yang jauh lebih rendah, sehingga kita tidak perlu bejek gas lebih tinggi. Sehingga dengan kita tidak bejek gas terlalu tinggi, maka power atau torsi yang kita inginkan kita peroleh tanpa ada pembakaran yang lebih besar di mesin, artinya tidak lebih boros. Jadi itu aja review kami mengenai di all new Honda Scoopy 2020 dan di 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang memilih motor di segmen ini. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.